Makam Sunan Derajat. Sunan Derajat adalah salah satu sunan dari 9 Sunan Wali Songo. Nama kecilnya adalah Raden Hashim, kemudian mendapat gelar Raden Syarifuddin. Sunan Derajat diperkirakan lahir pada tahun 1470 Masehi. Beliau adalah putra dari Sunan Ampel yang terkenal karena kecerdasannya, dan ia merupakan saudara dari Sunan Bonang. Setelah menguasai ajaran Islam, ia menyebarkan agama Islam di desa Derajat sebagai tanah perdikan di Kecamatan Paciran. Di sana ia mendirikan pesantren Dalam Duwur. Tempat ini diberikan oleh Kerajaan Demak. Ia diberi gelar Sunan Mayang Madu oleh Raden Patah pada tahun Saka 1442/1520 Masehi. Sejarah singkat Sunan Derajat bernama kecil Raden Syarifuddin atau Raden Qasim, putra Sunan Ampel yang terkenal cerdas. Setelah pelajaran Islam dikuasai, ia mengambil tempat di desa Derajat wilayah Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan sebagai pusat kegiatan dakwahnya sekitar abad 15 dan 16 Masehi. Ia memegang kendali keperajaan di wilayah Perdikan Derajat sebagai otonom Kerajaan Demak selama 36 tahun. Ia sebagai wali penyebar Islam yang terkenal berjiwa sosial. Sangat memperhatikan nasib kaum fakir miskin. Ia terlebih dahulu mengusahakan kesejahteraan sosial baru memberikan pemahaman tentang ajaran Islam. Motivasi lebih ditekankan pada etos kerja keras, kedermawanan untuk mengentas kemiskinan dan menciptakan kemakmuran. Usaha ke arah itu menjadi lebih mudah karena Sunan Derajat memperoleh kewenangan untuk mengatur wilayahnya yang mempunyai otonomi. Sebagai penghargaan atas keberhasilannya menyebarkan agama Islam dan usahanya menanggulangi kemiskinan dengan menciptakan kehidupan yang makmur bagi warganya, ia memperoleh gelar Sunan Mayang Madu dari Raden Patah Sultan Demak pada tahun Saka 1442 atau 1520 Masehi. Sunan Derajat atau Raden Qasim merupakan saudara dari Sunan Bonang. Filosofi Sunan Derajat dalam pengentasan kemiskinan kini terabadikan dalam Saptangga ke-7 dari tataran komplek makam Sunan Derajat. Secara lengkap makna filosofis ke-7 Saptangga tersebut sebagai berikut. Membangun resep tiasing sasoma, kita selalu membuat senang hati orang lain. Jroning suka kudu eling lan waspada, di dalam suasana riang kita harus tetap ingat dan waspada. Laksmi taning subratatan, nyipta marang pringgabayaning lampah, dalam perjalanan untuk mencapai cita luhur kita tidak peduli dengan segala bentuk rintangan. Meper hardaning pancadriya, kita harus selalu menekan gelora. Nafsu-nafsu, hening, henung, dalam keadaan diam kita akan memperoleh keheningan dan dalam keadaan hening itulah kita akan mencapai cita luhur. Mulia guna pancawaktu, suatu kebahagiaan lahir batin hanya bisa kita capai dengan salat 5 waktu. Menaana teken marang wong kang wuta, menaana mangan marang wong kang luwe. Menaana busana marang wong kang wuda, menaana ngiyup marang wong kang kodanan. Berilah tongkat pede orang buta, berilah makan pede orang yang lapar, berilah pakaian pede orang yang telanjang. Berilah tempat berteduh pada orang yang kehujanan. Berilah ilmu agar orang menjadi pandai. Sejahterakanlah kehidupan masyarakat yang miskin. Ajarilah kesusilaan pada orang yang tidak punya malu. Serta beri perlindungan orang yang menderita.
Dalam sejarahnya Sunan Derajat juga dikenal sebagai seorang wali pencipta tembang Mokopat yakni Pangkur. Sisa gamelan singo mengkoknya Sunan Derajat kini tersimpan di museum daerah. Untuk menghormati jasa Sunan Derajat sebagai seorang wali penyebar agama Islam di wilayah Lamongan dan untuk melestarikan budaya serta benda-benda bersejarah peninggalannya Sunan Derajat. Keluarga dan para sahabatnya yang berjasa pada penyiaran agama Islam, pemerintah Kabupaten Lamongan mendirikan Museum Daerah Sunan Derajat di sebelah timur makam. Museum ini telah diresmikan oleh Gubernur Jawa Timur tanggal 1 Maret tahun 1992. Bupati Lamongan R. Muhammad Farid, SH. Untuk menyelamatkan dan melestarikan warisan sejarah bangsa ini mendapat dukungan penuh Gubernur Jawa Timur dengan alokasi dana APBDI yaitu pada tahun 1992 dengan pemugaran cungkup dan pembangunan Gapura Paduraksa senilai Rp 98 juta dan anggaran Rp 100.202.000 untuk pembangunan kembali Masjid Sunan Derajat yang diresmikan oleh Menteri Penerangan RI tanggal 27 Juni tahun 1993. Pada tahun 1993 sampai 1994 pembenahan dan pembangunan situs makam Sunan Derajat dilanjutkan dengan pembangunan pagar kayu berukir, renovasi paseban, balerante serta cungkup Sitinggil dengan dana APBDI Jawa Timur sebesar Rp 131 juta yang diresmikan Gubernur Jawa Timur M. Basofi Sudirman tanggal 14 Januari tahun 1994. Wih, mantap batunya. Batunya halus sekali. Raden Kosim itu putra Sunan Ampel. Raden Kosim itu sebutan Sunan Derajat. Raden Kosim itu adik Sunan Bonang. Raden Kosim itu murid Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati mertua Raden Kosim. Raden Kosim itu putra Sunan Ampel. Raden Kosim itu sebutan Sunan Derajat. Raden Kosim itu adik Sunan Bonang.
Qasim itu sebutan Sunan Derajat. Raden Qasim itu adik Sunan Bonang. Raden Qasim itu murid Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati, berdua Raden Qasim. Ajaran lainnya gapai cita luhur, tekan gejolak nafsu, sholat 5 waktu, berikan makanan pada orang lapar. Hening henung, itulah papali pitu. Raden Qasim itu putra Sunan Ampel. Raden Qasim itu sebutan Sunan Derajat. Raden Qasim itu adik Sunan Bonang. Raden Qasim itu murid Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati, berdua Raden Qasim. Ada yang berbakat seni, ada yang pakar ekonomi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وآله وأزواجه وأولاده وذرياته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.